Diem nai, bisa kabur nai. 10. Kabur bro. Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Kali ini saya mau nge-review kamera Vivo X300 series untuk penggunaan harian. Ini sekarang di jam 7.34 dan posisi baterai di 90%, baru aja dilepas. Saya tuh kalau ngecas selalu pakai pembatas ya. Ya maksimal di 90, rata-rata sih 80 atau 85. Tapi karena ini buat dipakai keluar, buat nge-review kameranya, saya set ke 90 untuk maksimal. Kalau menurut kalian gimana nih? Ngecas baterai dibatasin di 80 sampai 90% itu apakah benar bisa memperawet atau memperpanjang umur si baterai atau enggak? Bagi yang paham, coba kasih tahu di kolom komentar. Oke, sebelum kita lihat gimana kualitas kamera dari Vivo untuk penggunaan harian ya, asal jepret, gak pakai mode pro, gak pakai mode manual, saya mau ngasih komen dulu soal buletan yang gede ini. Sebagian orang mungkin kagok ya karena buletan gede kamera di X300 series ini. Saya sendiri awal-awalnya sih kayak gitu, ngerasa kagok ya, canggung, tapi kesini-kesini ya terbiasa, jadi ada sedikit penyesuaian untuk megang si Vivo X300 ini. Jadi kalau saya megang tuh kayak gini, tangan jadi ini ya, jari telunjuk ya, jari telunjuk jadi penahan di bagian kamera. Itu sekaligus biar HP-nya gak gampang ngegolosor kan, gak gampang jatuh lah. Jadi kayak gini. Tapi untuk sebagian orang mungkin kagok ya, karena ini bakal sering kesentuh, akhirnya bakal sering kotor juga. Karena ini lumayan sih, kalau sidik jari itu mudah membekas. Dan kalau udah membekas kayak gini ya otomatis nanti ke kualitas kamera jadi keganggu kan. Dan karena bump kameranya ini nonjol banget ya, jadi meskipun pakai casing tetap nonjol. Jadi kalau disimpan di bidang datar kayak di meja tuh, itu gak enak banget liatnya. Jadi pembiasaan baru lagi, nyimpen HP tuh jadi harus tengkurep. Jadi bagi kalian-kalian nih ya yang ngerasa atau punya prasangka orang-orang tuh sombong banget ya nyimpen HP harus dibalikin gitu ya biar kelihatan banget Apple-nya. Apple tuh kalau dibalikin kayak gini sama ya, bump kameranya kerasa banget dan itu gak nyaman. Jadi otomatis kalau nyimpen di meja harus tengkurep. Jadi bukan soal pengen kelihatan gue tuh pakai Apple, bukan ya. Ya mungkin sebagian ada yang kayak gitu, tapi ya saya mah enggak kayak gitu. Memang biar nyaman aja dilihatnya. Kemudian kalau ketindih gak takut bakal bengkok. Itu beberapa alasannya. Oke, kita mulai dari kamera depannya. Untuk kamera depannya ini menggunakan resolusi 50 megapiksel dengan model kamera wide. Jadi ini cukup luas. Di sepanjang tangan tuh segini. Saya nggak terlalu dekat gitu ya, nggak kayak gini. Jadi bagus lah, bisa diatur juga 0, berapa 0,8, kemudian pas lagi ngerekam juga bisa di zoom ya sampai 2 ya, segini. Kita kembali lagi ke 0,8 dan kamera depannya ini bisa merekam sampai 4K 60 fps dengan autofocus. Sekarang udah autofocus. Kalau nggak salah koreksi aja di kolom komentar. Itu sebelumnya nggak bisa autofocus dan mentok di Full HD saja. Tapi untuk video kali ini saya rekam di Full HD ya, nggak di 4K 60 fps. Kita coba keluar dan lihat dynamic range dari kamera Vivo X300 ini. Nah ini cukup challenging ya, karena kondisi pagi. Oke. Awan masih terlihat bagus ya, kelihatan lah, cukup kelihatan ya. Dan wajah saya juga tidak terjadi penggelapan. Kayak uang aja penggelapan, nggak digelapin ya. Jadi cukup seimbang. Dynamic range-nya cakep dan panning juga untuk kamera depan ini bagus. Gunung Cikuray bro ya. Ada yang udah mendaki ke sini 2821 mdpl. Oke. Stabilisasinya bagus juga ya. Ini saya handheld langsung. Tapi untuk mikrofon saya pakai mikrofon eksternal karena untuk ngejelasin dulu ya. Untuk kualitas mikrofon bawaannya seperti apa nanti bakal saya spill di beberapa video terakhir.
Gimana buat kalian kualitas kamera depan dari Vivo X300 ini? Nah, untuk menu kamera depannya seperti ini. Di sini ada mode beauty tentunya. Ini tanpa mode beauty dan ini ada realistis. Langsung berubah nih. Tapi kalau pakai mode kayak gini dia langsung berubah ya ke 30 fps. Bisa lihat di situ 30 fps. Ada mode bercahaya juga, langsung glowing ya. Hilang nih bopeng-bopengnya. Warna juga bisa diatur dan lain-lain. Nih, saya balikin lagi ke tanpa mode beauty. Kembali lagi ke 60 fps. Kemudian untuk mode warnanya juga sama di sini ya. Untuk mode warna di sini ada putih, dingin, negatif dan yang lain-lain. Tapi balik lagi kalau kalian pasangkan mode warna ini dia bakal ke 30 fps. Gak bisa merekam di 60 fps. Nih, 30 fps kan. Kalau saya paksa dari sini pindah ke 60 fps, dia bakal otomatis balik ya mode warnanya ke mode vivid atau mode defaultnya. Nah, untuk kamera belakangnya Vivo X300 ini punya fitur super stabilisasi. Jadi bagi yang punya kegiatan ekstrim, naik motor misalkan, naik mobil, itu bisa coba aktifkan fitur tersebut. Saya mau pergi ke farmhouse, kita coba handheld, naik motor, rekam pakai fitur itu di Vivo X300. Yuk kita lihat hasilnya. Oke, ini dia Vivo X300 Pro menggunakan super stabilisasi. Handheld, pakai motor ya, dipegang pakai tangan juga, dan jalan kayak gini kondisinya lumayan bergelombang, jadi gak bener-bener rata. Kualitasnya di preview di kamera di layar ini cakep sih, enggak goyang-goyang. Nuh, jalan bolong-bolong, bujelek, tapi tetap stabil. Cakep ya. Tapi gimana kalau tanpa mode super stabilisasi? Dan ini tanpa mode super stabilisasi ya. Jadi kelihatan memang agak sedikit berguncang, tapi tetap masih bagus, stabil. Alhamdulillah udah nyampe dan sekarang di jam 9.33 posisi baterai ada di 81. Dan ini menggunakan kamera utama, lensa utama di 1080p 60 fps. Apa itu, Nay? Durian. Ini kualitas mikrofonnya ya. Pegang berduri, sok. Hah? Kok Baba pegang? Aduh. Babanya lagi megang HP. Nanti ya. Pindah-pindah kamera di sini tentu sangat nyaman ya, dan detailnya tetap terjaga. Udah gak separah jedak-jedak dari generasi sebelumnya. Oke, detailnya dapet ya. Coba lagi. Durian. Ya, silakan. Dan ini untuk resolusi 4K. Unai beli apa itu? Es krim. Gelato. Rasa apa? Rasa vanila. Sama coklat. Ini bokeh-bokehnya cakep sih. Handheld ya. Ini saya gak pakai apa-apa. Jadi di paling depan sini dia ada gelato dan snack-snack gitu. Ya, menu kopi, gelato, kemudian snack, food. Ini untuk pembuatannya nih, mesinnya.
Oke, harganya mulai dari 25 ribuan sampai 40 ribu. Kita coba ke ultrawide. Ultrawide nya kayak gini. Kita coba ke 10 kali. 10 kalinya kayak gini. Wah, masih jelas loh. Dan juga stabilnya bagus. Apa? Apa sayang? Raspberry. Munai suka. Kita coba kameranya ini di 1 kali jepret. Kondisi cahaya berlimpah gini masih bagus-bagus aja. Ada auto detection juga ya ke mata. 3,5 ini bokehnya cakep banget, padahal ini belum pakai mode potret ya. Kita coba pakai potret. Untuk potretnya di sini ada banyak mode, cahaya potret alami, potret bercahaya, dan lain-lain. Saya paling suka sih potret bercahaya ya, tapi ini cocok banget buat malam. Dan untuk mode potretnya ini kita juga bisa pindah-pindah lensa. Hasilnya cakep. Dia lihat di sini tuh, aduh, gurih gini ya, gurih. Foto-foto yang lain tadi, aduh, matanya lagi kayak gitu, lihat ini bokeh alami ya, alami bokehnya. Mungkin ada yang tertarik untuk nginep di Garut ya, sewa villa di sini. Tapi ada tulisan tuh, tulisan apa ya? Oh, private. Oke. Nah, untuk menu fotonya di sini warnanya banyak juga ya, sama ada Zeiss, Vivid, dan juga tekstur. Kalau tekstur jadi agak sedikit lebih warm, Vivid tentu gonjreng, dan Zeiss ini khas dari lensa Zeiss. Oke, kita ambil foto. Gerak-gerak tapi tetap bagus. Padahal saya belum pakai mode ini ya, mode foto cepat. Jadi buat motret anak yang lagi lari-lari kayak gitu, cakep. Padahal lagi lari tapi bisa serapi ini. Bunga ungu, iya. Coba lari lagi, Nay. Wah, bener-bener nih bagus ya. Di sini detailnya dapat, gak ngeblur. Sekali lagi, Nay, lari, Nay. Nay, sekali lagi. Ini tetap bagus dong. Guys, ada simut, guys. Kita coba zoom. Wih, cakepnya. Detailnya tetap dapat ini 10 kali. Ya Allah, Vivo bagus banget. Satria baja hitam. Lihat ini detailnya. Nih, 10 kali loh ini. 10 kali. Diem Nay, bisa kabur Nay. 10. Kabur, bro. Ada kupu-kupu, guys. Nah, cakep banget nih. Video 10 kali ya. Agak sedikit kebingungan buat ngambil fokusnya. Mood lagi, guys. Tuh, Masya Allah, ini cakep banget ya. Ada yang warna pink. Oke, nanti kita video ya. Nah, ini udah mulai meredup ya, karena udah lumayan intens banget pakai kameranya. Jadi udah lumayan panas banget. Tapi gak sampai harus force close dan juga restart ya, kayak HP Google Pixel. Untuk ambil video makro, kamu aktifkan di sini dan ya, hasilnya kayak gini. Semua lensa bisa dijadikan super makro ya. Mulai dari 1 kali, kemudian ada 2 kali, 3,5 kali, ada 7 kali juga di sini, dan hasilnya gurih ya. Untuk bokehnya cakep, pemilihan atau edge detectionnya cakep. Sekali lagi, plek, kita lihat hasilnya.
Di sini layar Vivo-nya udah cukup meredupkan diri ya, karena memang lumayan panas. Dari tadi ngambil foto-foto dan juga video. Oke, udah lihat bareng-bareng ya gimana bagusnya kualitas kamera baik itu foto ataupun video di Vivo X300 series ini. Ya sesuai judul, iPhone 17 Pro saya auto nganggur untuk sehari-hari. Ya memang saya pakai iPhone alasannya ya buat kerja, buat ngasilin duit. Terutama untuk pengambilan B-roll di review-review smartwatch. Karena gak tahu kenapa ya, untuk warna kulit tangan itu saya lebih suka di iPhone daripada di Vivo. Kemudian alasan lain ya pakai iPhone untuk bisnis juga kan, nyimpan berapa keuangan saya lebih percaya di iPhone daripada di Android. Selanjutnya tadi udah saya singgung juga kalau Vivo X300 series ini dia manajemen panasnya cakep. Ini HP flagship, chipsetnya kenceng, dipakai kameraan lama itu pasti panas. Dan selama tadi percobaan gak pernah ada isu sampai harus keluar force close dari aplikasi kamera. Gak sama sekali, cuman memang dia meredupkan layar. Padahal kan brightness ini tinggi banget kan. Kalau gak salah tuh 4000 nits apa 3500 nits ya. Itu terang banget, tapi di kondisi yang udah cukup panas ya, udah cukup capek, dia meredupkan brightnessnya. Dan terakhir baterainya ini awet banget, jauh lebih awet daripada iPhone saya yang ukurannya juga jauh berbeda ya ukuran kapasitas baterainya. Dan kayaknya itu aja ya untuk video kali ini. Saya ngerasa video ini masih banyak kurangnya karena saya bukan reviewer HP, cuman pengen ngebagi experience gimana sih menggunakan Vivo X300 series. Kalau pengen lebih lengkap, lebih detail dari sudut pandang fotografer gitu kan, banyak yang udah bahas. Terima kasih bagi yang udah nyimak video ini sampai selesai. Kalau kalian tertarik dengan Vivo, langsung aja di kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan Rizal Posisi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.